Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Sebagai bulan yang penuh berkah dan ampunan. Karena Ramadan menawarkan kesempatan emas bagi setiap muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi mardatus syayatin lillah fihi lailatun khairun min alfi syahr." Yang artinya, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu, kata Rasulullah, pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Nah, agar dapat memaksimalkan manfaat dari bulan suci Ramadan ini, sangat diperlukan persiapan-persiapan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan secara matang dan terencana. Karena apa? Dengan persiapan-persiapan yang baik, kita akan dapat menjalani ibadah puasa ini dengan lebih khusyuk dan optimal. Apa saja persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum Ramadan? Yang pertama adalah mempersiapkan dengan memperkuat niat dan tekad. Apa maksudnya? Dalam persiapan diri menyambut Ramadan adalah memang harus kita perbaharui, kita perkuat niat dan tekad untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Niat yang tulus ini akan menjadikan pendorong utama di dalam menjalankan berbagai amalan selama Ramadan. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyah. Sungguh amal itu tergantung pada niatnya. Dengan niat yang ikhlas, setiap ibadah yang kita lakukan akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, penting sekali bagi kita untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama Ramadan ini. Apakah itu meningkatkan frekuensi membaca Al-Qur'annya, memperbanyak salat sunnahnya,
atau meningkatkan kualitas puasanya itu sendiri. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat lebih fokus dan termotivasi di dalam menjalankan ibadah. Hal ini sejalan dengan anjuran untuk mempersiapkan diri secara mental dan spiritual sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Lalu tidak lupa kita harus memohon kekuatan, berdoa, memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Dan dengan berdoa ini kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para sahabat Nabi dahulu berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Pemirsa yang berbahagia, sementara itu bacaan doa yang bisa kita panjatkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini adalah sebagaimana yang telah kita sering mendengar dan kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ada bulan Ramadan. Atau dengan kalimat doa yang lain, Rasulullah pernah berdoa di jelang memasuki Ramadan ini dengan kalimat Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, jadikanlah bulan suci Ramadan ini membawa keamanan. Atau ya Allah, salimni itu artinya selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga sampai Ramadan. Dan selamatkan Ramadan untukku. Dan terimalah Ramadan dariku dengan benar-benar diterima. Ini doa dari sahabat Yahya bin Abi Katsir dalam hilyahnya. Nah, ketika sudah memasuki sudah melihat hilal Ramadan, kita disunnahkan untuk berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal Islam. Rabbi wa rabbakallahu hilalun rushdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman bagi kami. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, wahai bulan petunjuk dan kebaikan. Pemirsa yang berbahagia. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah harian. Persiapan diri menyambut bulan Ramadan selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah harian. Nah, kita mulai membiasakan diri dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha, qiyamul lail, membaca Al-Quran secara rutin. Nah, kebiasaan ini
akan membantu kita lebih siap dalam menghadapi intensitas ibadah di bulan Ramadan. Kemudian selain itu, perbanyaklah zikir dan berdoa dalam kesehariannya. Dengan mengingat Allah secara kontinu, hati kita akan menjadi lebih tenang dan siap untuk menerima berbagai keutamaan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental ini adalah aspek penting di dalam persiapan diri menyambut bulan suci Ramadan. Menjaga pola makan yang sehat dan seimbang sebelum Ramadan. Ini akan membantu tubuh kita lebih siap untuk menjalani puasa. Termasuk hindari makanan yang berlebihan dan mulailah mengatur waktu makan agar tubuh kita tidak kaget dengan perubahan jadwal saat Ramadan. Termasuk juga olahraga ringan. Secara rutin juga dianjurkan untuk menjaga kebugaran tubuh. Dengan tubuh yang sehat, kita akan dapat menjalankan ibadah puasa dan amalan lainnya dengan lebih maksimal. Selain itu, pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup agar tubuh menjadi atau tubuh memiliki energi yang diperlukan selama berpuasa. Nah, oleh karenanya secara mental, latihlah diri untuk bersabar dan mengendalikan emosi, ini yang penting. Karena apa? Puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan diri dari amarah dan perilaku negatif lainnya. Dengan melatih kesabaran sejak sebelum Ramadan, kita akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan selama di bulan suci Ramadan. Yang keempat, pemahaman yang baik tentang hukum-hukum puasa juga diperlukan. Sangat penting dalam persiapan diri menyambut bulan Ramadan ini. Termasuk mempelajari fikih puasa. Seperti hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah puasa, dan adab-adabnya. Ini akan membantu kita menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan syariah. Makanya untuk mengikuti kajian, sering-sering mengikuti kuliah-kuliah subuh, kemudian sering membaca buku-buku tentang keutamaan Ramadan, dan amalan-amalan yang dianjurkan dapat menambah wawasan kita. Nah, dengan ilmu yang cukup, kita akan dapat memaksimalkan setiap momen di bulan Ramadan untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memahami makna dan tafsir dalam ayat-ayat Al-Quran pun yang sering dibaca atau didengar selama Ramadan, ini pun juga akan menambah kekhusyukan dalam beribadah. Selanjutnya, untuk mempersiapkan Ramadan ini, kita perlu juga membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Nah, sebelum memasuki Ramadan ini, sangat dianjurkan untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Melalui apa? Melalui taubatan nasuha.
taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tulus, karena taubat ini akan membuka pintu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dapat memasuki bulan suci Ramadan ini dengan hati yang bersih. Termasuk di dalamnya meminta maaf kepada sesamanya, tetangganya, temannya, termasuk keluarganya, atas kesalahan yang pernah dilakukan. Ini pun juga merupakan langkah penting dengan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dengan hati yang tenang serta damai. Nah, terakhir kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah yang setahun sekali diwajibkan bagi umat Islam ini. Salam sehat dan salam Jabal Nur Pesantren Pati. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.